welcome back to my YouTube channel. Nama gue Lavinta Viana. Jadi di All About This Breed kali ini kita akan membahas Sphinx. Buat kalian yang kepo dan pengen tahu sebenarnya Sphinx itu gimana cara ngurusnya, stay tune. Oke, sekarang kita ada di Saberleo Cattery karena kita akan nanya-nanya tentang kucing Sphinx. Saberleo Cattery ini terinspirasi dari toko favorit ownernya, yaitu Saberleomon dari Digimon. Ada yang tahu? Katanya Cattery ini juga baru melahirin Sphinx yang lucu-lucu. Penghargaannya juga banyak banget guys, bisa dilihat sendiri. Selain Sphinx juga ada exotic short hair. Tonton abis videonya karena ternyata ada giveaway dadakan dari owner Saberleo Cattery. Udah gak sabar, langsung kita tanya-tanya aja yuk ke pemiliknya. Nah, gue sekarang udah ada di Saberleo Cattery karena kita akan membahas Sphinx hari ini. Sudah sama dengan pemiliknya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Fibiadi, owner dan breeder dari Saberleo Cattery. Oke, jadi pertama-tama nih gue mau nanya dulu nih tentang sejarah dari Sphinx. Oke, mungkin long story shortnya, kalau kucing Sphinx ini kan banyak yang ngira commonly from Mesir gitu ya, Giza, padahal karena patung Sphinx gitu. Jadi orang ngirain memang kucing domestik di sana. Padahal sih kalau beberapa informasi yang gue terima gitu, sebenarnya dia itu dari Kanada gitu awal-awalnya, dan memang sekarang cukup pesat di negara pecahan Uni Soviet. Jadi kalau emang teman-teman mau lihat Sphinx-Sphinx yang bagus tuh biasanya banyaknya dari Rusia, Ukraine, dan lain sebagainya, negara pecahan Uni Soviet. Kalau boleh jujur nih, sebenarnya gue itu juga kurang begitu Pasti geli gitu ya. suka dengan penampilan Sphinx. Mungkin ada di antara kalian juga berpendapat seperti gue. Tetapi kenapa nih lo memilih Sphinx sebagai peliharaan dan juga kemudian sekarang jadi cattery? Sebenarnya awalnya terjun ke kucing tuh udah lama ya, dari SD gitu, suka kucing. Pertama sih ras dari Persia yang long hair, tapi seiring berjalannya waktu dan nggak ada sempet waktunya, akhirnya 3 tahun terakhir mulai main lagi nih ke dunia kucing. Diawali dengan kucing eksotik, tapi lama-kelamaan karena juga sudah intensitas makin padat kerja gitu, apalagi udah berkeluarga kan, mempersiapkan istri lahiran juga, jadi waktunya banyak kesita. Jadi emang 2 tahun terakhir lebih fokus ke Sphinx karena awalnya pengen coba-coba aja, pengen lihat, karena banyak teman-teman cattery breeder itu dia tuh ngasih lihat Sphinx gitu. Awalnya geli, tapi padahal lihat sendiri deh, ini kucing termanja sebenarnya di seluruh ras kucing yang ada. Oke, kalau manja berarti terkait dengan karakteristik atau dengan personalitinya ya. Boleh dijelasin lagi nggak nih secara Jadi detail? kalau personality kucing Sphinx itu jauh lebih bagus dibanding kucing-kucing ras lain. Apalagi intelektualnya paling tinggi gitu, setara hampir kayak anjing kalau nggak salah ya. Dan dia beberapa kucing Sphinx di sini kalau dipanggil dia bisa datang gitu. Terutama dia namanya Senja. Nanti kita bisa lihat-lihat ya di sini, soalnya indukannya ada lumayan banyak. Dengar-dengar juga lebih bisa ngerasain perasaan kita gitu Sphinx. Betul. Di antara kucing-kucing. Ada juga cerita unik sih sebenarnya. Jadi waktu dulu gitu ya, belum married, belum berkeluarga, dia itu tidur sama gue gitu setiap malam. Jadi kalau gue nggak pulang, itu dia pasti nyariin, ngeong-ngeong. Dan pernah suatu ketika ditinggal pergi gitu ya, dititip sama mbak, dia malah sakit gitu. Jadi emang lebih mirip kayak anjing berarti ya. Iya gitu, skillnya lebih ada clingy ya. ya, bisa dibilang lebih clingy gitu. Oke. Untuk perawatannya gimana nih Kak? Pasti beda kan karena dia itu hairless breed kan. Jadi gimana nih? Sebenarnya kucing Sphinx itu walaupun hairless, dia masih memiliki bulu. Bulunya sangat tipis gitu. Jadi untuk perawatannya sih kita biasa mandikan untuk pembersihan gitu ya, mandiin dengan sampo bayi. Memang karena kan kulitnya sensitif, jadi kita pakai sampo bayi itu untuk membersihin.
pertama sih bilas gitu, lalu pakai kain waslap, habis itu dilap lagi. Kalau untuk keseharian sih cukup perlu pakai tisu basah aja, sehari 2 kali buat dibersihin badannya sama matanya. Tapi kalau nggak sempet sih nggak apa-apa. Dan kucing Sphinx ini bisa mandi 2-3 kali dalam seminggu. Oh, gitu. cukup sering ya ternyata ya. Tergantung dari ininya kita juga sih. Kalau misalnya lagi available gitu ya bisa bersihin 2 kali, bisa 3 kali, karena biasanya spare 2-3 hari sih kalau di sini kita mandinya. Kenapa sih lebih sering gitu? Karena kan kalau misalkan yang kucing ras yang punya rambut itu kan justru semakin sering makin nggak boleh gitu untuk dibersihin. Kenapa kalau Sphinx itu harus seminggu sampai 2 kali? Jadi gini, kalau Sphinx itu karena dia kan bulunya sangat tipis dan dia itu butuh menghangatkan tubuhnya juga. Jadi dia lebih ngeluarin minyak gitu. Jadi minyaknya jauh lebih banyak. Makanya kalau nggak dibersihin dia dekil kayak manusia ya, atau anak bayi gitu, dia dekil. Jadi harus benar-benar kita sering manjain dan bersihin. Udah kayak piara bayi deh sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin lebih untungnya itu karena dia nggak ada bulu, jadi kita nggak harus bersihin lingkungan. Betul. Kalau untuk bersihin lingkungan cepat ya kan. Terus juga bersihin dianya juga mungkin bisa 1/5 daripada kucing bulu gitu. Karena di sini juga kan kita punya eksotik juga ya, eksotik cat. Jadi memang untuk perbandingannya jauh banget gitu. Jadi lebih prefer ke Sphinx. Untuk saat ini lagi jatuh cinta Sphinx dan pengen fokus di sana. Untuk perawatannya berarti dibandingkan dengan Persia lebih mudahan Sphinx, walaupun groomingnya juga lebih sering gitu. Benar. Okay. Karena kalau misalnya buat peliharaan biasa aja ya, itu bisa ya kalian mau mandi nih, mandiin dia dulu gitu, atau diajak mandi bareng karena di sini mandinya dengan hewan peliharaan kalian. Oke, boleh. Terus denger juga udah sering banget ikut kejuaraan nih, ikut cat show. Bisa diceritain nggak nih? Jadi awal turun ke cat show tuh dari kucing eksotik sebenarnya. Jadi di sini ada jagoan namanya Baron gitu. Tapi semenjak pandemi kita juga nggak main cat show lagi karena memang tidak adanya cat show. Ada sih virtual tapi kan beda gitu ya. Rasanya. Terus lebih sering dulu juga beralih ke Obito. Sebenarnya andalan kita di sini yang dari tadi temen lihat, kebetulan dia lagi jalan-jalan, itu Obito namanya. Nah, kalau Obito sendiri untuk kelas dari CFA gitu ya, karena kan di Indonesia ini ada 3 organisasi besar. Ada CFA, ada VIVE atau ICA di sininya, regional ICA, lalu ada TIKA gitu. Kalau untuk Obito dia udah pernah juara 1 season itu untuk kelas CFA Kitten, itu dapat division winner nomor 11 se-Indonesia di all breed. Wow. Jadi semua breed kucing gitu ya, kita dilombain dan dia dapat poin terbesar nomor 11. Wow. Dari semua kucing yang ikut. Gimana sih caranya penilaian, berarti kalau misalkan tahu Sphinx itu bagus gitu? Kalau dari Sphinx sih kita bisa lihat dari postur tubuhnya ya. Pertama postur tubuhnya, balik lagi kalau kucing memang buat lomba itu lebih fisik. Jadi kalau dia itu dari muscle-nya, terus juga ada break di hidung hampir mirip kayak eksotik gitu ya sedikit. Lalu juga kupingnya lebar, ininya agak round di kepalanya. Terus kalau misalnya untuk kelas adult, berat si jantan nggak lebih dari 5 kilo gitu, di bawah 5 kilo. Lebih gede malah. Terus belly-nya juga nggak yang ngemplek gitu ya, kalau dilihat bahasanya aku nggak tahu ya sebutannya. Belly-nya tuh harus kencang gitu, terlihat berotot, muscle-nya juga terlihat. Terus juga untuk mempercantik biasanya dari karakternya, dan juga emang kayak keriputnya dari dia gitu kan, karena dia kan lekuk-lekuknya itu juga dilihat gitu. Tapi ya walaupun nggak seberapa daripada yang fisik yang lainnya. Nah, ini Obitonya habis diambil tadi lagi main. Jadi ya ini posturnya bisa dilihat, ini salah satu kucing yang ideal untuk di kelas jantan open ya, dia udah open gitu. Tadinya dari kitten, terus junior, terus open.
nggak bisa diem. Jadi emang kalau hairless biasanya karakternya lebih aktif ketimbang kucing-kucing berbulu. Dia lebih mager gitu, dan di sini lebih aktif. Nanti kita lihat ya, ngajak dia main pakai misteri itu. Lompatnya tinggi kan? Nah, gitu sih. Paling kalau mau apa ya, explore tentang kucing Sphinx, kalau teman-teman ada yang juga mau penasaran, pengen tahu lebih detail, bisa, sebenarnya udah banyak informasi di Google gitu. Jadi kalau kucing ini sih dari aku rekomen banget gitu. Dari gue rekomen banget buat teman-teman untuk adopt, apalagi yang nggak mau repot, mau praktis gitu, dan cari yang manja banget, yang clingy banget gitu. Jadi malam mingguan bagi yang jomblo tuh udah ada yang nemenin gitu, daripada sedih gitu kan malam mingguan nangis-nangis. Apalagi nanyain dokter Vienna ya, dokter Vienna nih udah taken nih teman-teman katanya. Yuk lanjut pembahasannya. Dengar-dengar udah ada kucing-kucing yang baru lahir nih dan siap untuk diadop. Ya kebetulan kita first litter untuk Sphinx, alhamdulillah kemarin. Jadi anakan kita tersayang, jagoan kita si Obito ini udah berhasil gitu ya. Kalau di dunia kucing kita sebutnya proven. Jadi dikawinkan dengan betina kita yang sering ikut lomba juga, namanya Raichu gitu. Nanti kita lihat ya, berhubung karena masih kecil-kecil sensitif, jadi gak dibawa ke sini. Nah, untuk syarat adopsi nih untuk si kitten-kitten lucu ini gimana? Nah, kalau di sini ya, khususnya di Cyberleo, sebenarnya sih hampir sama kayak di tempat-tempat umumnya gitu ya. Ada adoption fee, terus ada ya kita lihat juga filtrasi si calon adopter. Tapi di sini kita juga ikat dengan adanya kontrak. Sebenarnya apa sih tujuan dari kontrak itu? Sebenarnya kita mau menjaga benar-benar si kucing ini animal welfare-nya itu terjamin gitu. Karena kan banyak orang beli ya gak responsible gitu ya, ada duit aja gitu, kayak misal ditaruh di kandang kecil gitu, padahal kan kucing ini sangat aktif dan butuh space yang besar gitu, apalagi dia senang eksplorasi. Jadi amat disayangkan, kita takutkan itu aja sih. Jadi sebenarnya kontrak untuk menjaga si kucing itu sendiri, yang kedua juga kita menjaga bloodline-nya gitu. Karena kan di sini kan pure Sphinx nih. Kadang ada orang yang mau dicampur-campur. Kalau kita di kontrak itu tertulis nggak boleh. Jadi memang harus yang berpedigree juga kalau memang nantinya mereka mau breeding gitu. Dan biasanya kalau misalnya kayak kita catering resmi yang sudah terregister itu di CFA, terus di ICA Vive ataupun di Tika gitu, yang commonly ada di Indonesia, itu mereka juga harus daftar, harus mengikuti requirement yang ada. Dan di sini juga Cyberleo kita juga mengikuti gitu, terutama di ICA, karena ICA tuh agak ketat sekali untuk mekanisme jadi catering. Nah, ini namanya Samara, lagi pengen dimanja sayang. Nah, jadi dia tuh harus mengikuti diklat dan lain sebagainya. Jadi kita memang dididik nggak jadi catering sembarangan, bukan jadi tukang produksi anak. Sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu. Dari sisi animal welfare juga setahun hanya boleh 2 kali breeding, iya gitu. Kadang kan ada orang, masih udah kita langsung dikawinin lagi pas birahi. Sebenarnya itu nggak boleh gitu, kasihan juga si kucingnya. Jadi harus memperdulikan juga kucingnya ya. Betul sekali. Dilihat dari uang. Ya itulah bisa dibilang. Oke, untuk range harga nih, boleh dibocorin nggak kalau misalnya ada? Kalau range harga biasanya sih hampir sama ya dari catering Sphinx yang ada di Indonesia gitu. Tapi mungkin kita spesial karena ada satu jagoan di sini, Obito, yang mungkin range-nya kita buka dari 8 sampai 15, tergantung dari jenis kelamin dan kualitas si kucing itu sendiri. Dan di sini agak sebutannya pricey karena kita double pedigree. Double pedigree itu jadi ada 2 sertifikasi
Yang pertama dari CFA, yang kedua dari ICA atau Vive, dan itu dua-duanya diresmikan internasional, organisasi internasional. Jadi mau dibawa, mau diimpor keluar, mau diekspor keluar itu bisa banget. Jadi udah terjamin ya di Saberleo Catering. Betul, ini ya. betul. Karena kita juga mau nanti buat dokter dan buat kita sendiri sebenarnya terjamin nih bloodline-nya gitu. Karena kan ada beberapa generasi gitu ya tertuang di dalam sertifikatnya gitu. Oke, jadi untuk yang minat nih, kalau misalkan ada yang mau adopsi gimana nih caranya? Mungkin bisa langsung kontak aja gitu di Instagram @saberleocatering gitu ya. Di sana kita baru-baru ngepost gitu ya, baru mulai masuk ranah Instagram. Nanti spesial ini kita kasih semacam edukasi juga buat buat teman-teman gitu, dokter yang ataupun yang belum mau adopt gitu. Nanti kita buat sesi edukasi terkait kucing Sphinx. Iya, buat yang lebih pingin tahu lagi, yang penasaran ya, lebih detailnya lagi tentang Sphinx. Betul. Dan terus tadi Dokter Vienna tuh bocorin bakal ada giveaway kalau follow Vienna, Instagram Vienna, lalu juga follow Saberleo Catering gitu. Nanti hadiahnya masih ditunggu ya, masih rahasia. Giveaway-nya Sphinx kan dari Saberleo. Kita tunggu aja ya. Makanya jangan lupa untuk di follow Instagramnya sama subscribe YouTube channel Lavinta Vienna. Oke, sekian video tentang Sphinx kali ini. Kalau misalnya kalian masih penasaran, mungkin langsung bisa kontak langsung dan tanya-tanya ke Mas Fibiadi. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah.